latar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jamie Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Mempelai Abadi. Adipati Pekik meratap dan sedih sekali di ruang pribadi ayahnya. Sunan Giri tidak mau bicara lagi padanya. Lelaki tua yang telah rapuh dan rabun itu kini terbaring ditemani istri-istrinya. Beberapa kali Adipati Pekik menyembah, namun lelaki tua itu tetap diam. Oh, Kanjeng Rama, ampunkan hamba. Putra Anda telah bersalah. Putra Anda telah terlanjur mencoreng wajah Kanjeng Rama. Jikalau Kanjeng Rama menginginkan agar hamba pergi ke Mataram dengan 10 orang pengawal tanpa senjata, baiklah Kanjeng Rama. Hamba harus menebus kesalahan itu. Hari ini juga hamba mohon pamit. Anda pergi ke Mataram. Hamba sembah dan hormat hamba. Hati-hati, Yang Maha Kuasa menyertaimu. Terima kasih Kanjeng Rama. Terima kasih atas berkat dan doa restu Kanjeng Rama. Terima kasih. Ananda pergi. Ananda mohon pamit. Adipati Pekik menyembah 3 kali. Dahinya sampai menyentuh lantai ruang pribadi Raja Giri. Raja Giri tatap matanya nampak menerawang jauh. Kedua matanya yang telah rabun itu tak dapat melihat apa-apa lagi selain bayang-bayang buram. Hatinya sedih sekali karena memikirkan Adipati Pekik yang tidak mengindahkan nasihatnya. Pagi itu pula, Adipati Pekik meninggalkan Sedekari menuju ke Mataram. Bagaskoro, Hamba Kanjeng Adipati. siapa yang memberitahu Kanjeng Romo tentang masalah ini? Kanjeng Adipati, bagaimana hamba tahu? Hamba kan selalu bersama-sama dengan Kanjeng Adipati. Saya betul-betul tidak tahu, Kanjeng. Kurang ajar. Siapa pecundang di belakangku? Hah! Aku paling tidak suka dengan orang-orang yang berlaku curang. Apakah selama ini aku berlaku tidak jujur, sehingga masih banyak orang-orangku yang mempecundangi langkahku? Kalau Kanjeng Romo tidak tahu, masalahnya tidak sampai seperti ini. Kita tidak akan pernah pergi ke Mataram lagi. Hah! Tapi Kanjeng Adipati telah berjanji untuk pergi ke Mataram. Apa salahnya? Menjilat ludah sendiri, Bagaskoro. Apa kau tidak sadar akan hal itu? Persaudaraan dan saling memperhatikan lebih diutamakan oleh yang kiri. Kalau kita tidak mengindahkannya lagi, lalu siapa yang akan kita jadikan sesepuh, Kanjeng Pangeran? Lebih baik kita menuruti kehendak beliau. Yang Giri sangat waskito. Dan karena kita tidak mengikuti nasihat beliau, hingga terjadilah pertempuran ini. Saya sendiri turut bersalah, Kanjeng Pangeran. Pemikiranmu kuterima. Tapi aku masih penasaran. Siapa yang menusuk aku dari belakang? Sudahlah, Kanjeng Pangeran. Kita pikirkan sambil berjalan. Lebih baik kita segera pergi ke Mataram, melakukan nasihat Eyang Giri. Siang itu, tepat matahari di atas kepala, maka Sanggul dan Krempeng yang menanti-nanti di lubang Gua Tritik kini sibuk melihat ke dalam lubang itu. Mereka hanya melihat gelombang yang meliuk-liuk dan riak air yang memantulkan cahaya matahari. Apa yang kau lihat, Krempeng? Hanya riak air oleh ombak dan gelombang, Kakang. Menunggu apa lagi? Cepat, masuklah ke dalam gua ini. Mumpung matahari tepat di atas kepala kita. Lalu Kakang Sanggul tidak masuk?
Sudahlah, jangan khawatir. Kau ini selalu banyak omong. Cepat kerjakan. Ayo, kau masuk dan setelah sampai di sana aku akan mengikutimu. Iyalah, baik Kakang. Krempeng hati-hati sekali memasukkan kedua kakinya, ingin masuk ke dalam lubang itu. Ia bergelantungan dengan seutas tali rotan. Ia meluncur hingga sampai di dasar gua Tritip. Kakinya basah oleh air hingga sampai sebatas dada. Ia merinding juga karena suasana di dalam gua itu sungguh sunyi, lengang, dan hanya kegelapan yang bisa ia lihat. Peng? Iya Kakang. Bagaimana? Masuklah Kakang, turunlah. Dan benar, Sanggul pun mengikuti langkah Krempeng. Ia meluncur dari tali rotan itu hingga sampai di dalam gua Tritip. Aku tidak melihat apa-apa, Kakang. Di sini sunyi sekali, gelap pekat begini. Tempat ini luas sekali. Aku percaya perempuan tua itu pasti bersembunyi di sini. Ayo kita teliti. Kita periksa ke sudut-sudut dalam gua ini. Cabut senjatamu. Iya. Aku tidak melihat apa-apa, Kang. Mataku seperti pekat. Ayolah, kita periksa. Kau ke sana? Tidak, Kakang. Kita jangan berpisah. Maksudmu? Maksudku, keadaan seperti ini tidak boleh berpencar. Kita berpegangan tangan. Kita tidak boleh berpisah jika tidak ingin hilang arah. Kakang. Aduh, hampir mampus aku. Hati-hati, ternyata ada relung yang dalam. Betul katamu, Peng. Iya betul, Peng, ada yang dalam. Kita harus pelan-pelan melangkah, Kakang. Iya. Nampaknya dangkal, tapi kita ini sudah tenggelam sedada. Iya. Kita harus gunakan ujung kaki kita untuk meraba-raba di dasar relung gua ini. Iya. Kakang, ada apa, Peng? Kau tidak merasakan sesuatu? Apa yang kau rasakan, Kakang? Merasakan desir-desir aneh di jantungku. Ada hembusan angin yang menamparku sesekali. Apakah kau tidak merasakannya? Barangkali angin yang masuk melalui lubang di atas sana. Ayolah, kita berjalan. Kita ikuti lekuk-liku relung-relung gua ini. Kita cari perempuan itu sampai ketemu. Kakang. Ada apa? Kau ini tidak ada apa-apa, cerewet terus, ha? Aku yang akan tenggelam saja tidak cemas. Kau yang tidak merasakan apa-apa, banyak mulut. Tidak begitu, Kakang. Tapi aku yang merasakan benar-benar ditampar angin. Sejak kemarin kau bilang ditampar angin, dihempas angin. Kau ini bilang apa sih? Kakang, kau jangan terburu-buru menyanggah pernyataanku. Tolong, ikuti langkahku dan rasakan bahwa apa yang kurasakan ini benar adanya. Aku tidak bohong kepadamu. Aku merasakan desir-desir aneh yang menampar dan menghempaskan aku. Aku tidak merasakan apa-apa. Dasar kau. Baru saja Krempeng berhenti bicara, Sanggul merasakan sesuatu yang aneh menampar wajahnya, sampai ia berpaling dan wajahnya bergetar. Matanya jelalatan memandang ke sekeliling tempat itu. Namun hanya kegelapan yang ia lihat. Pantulan cahaya matahari yang memantul dari permukaan air di dasar goa sungguh menyilaukan matanya. Krempeng sendiri menarik pakaiannya dan mereka berpegangan makin erat. Krempeng menggenggam pedangnya makin erat.
katamu. Benar, Krempeng. Aku belum merasakan tamparan aneh. Pasti perbuatan perempuan gila itu. Kau yakin, Kang? Jangan-jangan itu napas ular naga? Tidak. Kalau napas ular naga tentu baunya tidak ketulungan. Ini tidak ada baunya apa-apa selain asin air laut yang amis. Hai, perempuan tua! Muncullah! Kami datang menjemputmu untuk mengirimmu ke alam maut. Kang, mengapa kau berteriak-teriak di sini? Justru kalau kita berteriak, dia tahu jejak kita. Kau harus hati-hati, Kang. Aku tidak takut, Krempeng. Sudah kusiapkan jiwa dan ragaku demi dendam kesumatku. Rasa sakitku pada perempuan itu. Dia mengejek dan menghinaku. Aku tidak akan membiarkan hidup. Hati-hati, Kang. Sekalipun begitu, kita ini harus hati-hati. Nyai Sorok! Keluar kau! Aku tahu kau bersembunyi. Ayo, keluarlah! Keluar dari persembunyianmu! Kau jangan berseru-seru, membahayakan buat keselamatan kita. Hati-hati, Kang. Perempuan tua, keluar kau! Nenek Sorok, ini aku, siap mengirimmu ke alam maut. Keluar kau, jangan hanya bersembunyi. Keluar kau! Aku tahu kau ngumpet di sini. Ayo, keluar kau! Kang, jangan, Kang. Kalau perlu, kau juga berteriak memanggilnya. Kau ini jangan membuat aku jengkel. Tidak begitu, Kang. Tapi lebih baik kita memeriksanya dengan teliti dan pelan-pelan. Rasakanlah keanehan-keanehan di sini, Kang. Coba. Aku tidak suka ia main petak umpet di sini, Peng. Aku harus menghentikan perempuan tua itu. Lihat bayangan tadi, Kang. Di mana, Kang? Sekonyong-konyong Krempeng dan sambil menyaksikan bayangan putih yang berkelebat. Dua sosok bayangan yang aneh bagaikan asap. Mereka membuka mata lebar-lebar dengan mulut setengah menganga. Bayangan tipis itu benar-benar maya dan sulit diperhatikan dengan mata telanjang. Sanggul dan Krempeng menyeka keringat dingin yang mengucur deras. Aku pun tak melihatnya lagi. Mungkinkah gua ini sarang hantu? Ayo ke sana. Apakah kita bisa pergi dari sini? Pasti ada jalan tembus menuju luar gua ini, Kang. Keluar bagaimana? Kita harus mencari perempuan tua itu. Ini ulah Nyai Sorok. Aku percaya ini ulah perempuan tua itu. Kita harus menghadapinya. Kita tidak boleh takut. Tapi, Kang, mengapa ia bisa muncul seperti itu? Wujudnya saja aneh. Dua bayangan putih seperti asap. Itu tadi hantu, Kang. Hantu penunggu gua tritip ini. Tidak. Paling-paling dia ingin memamerkan sapuan angin. Iya, ilmu sapu angin yang dipergunakannya. Aku tak asing lagi. Pasti orang itu yang mengajar bocah gemblung itu memiliki ilmu macam-macam. Maksudmu Sukmo? Iya, Haji Sukmo pasti diajari oleh orang itu sehingga memiliki kemampuan melayang yang luar biasa. Kang, ayo kita bersiap. Kita menuju ke sana, ke arah bayangan tadi. Kita harus melompat bersama. Iya. Naik ke daratan. Kita tidak bisa bergerak bebas jika tubuh kita masih terendam air seperti ini. Iya, baik. Ayo, Kang. Aku membantu. Jikalau kau punya mata, kau pasti melihat. Jikalau kau punya telinga, kau pasti mendengar. Iya, aku pun mendengarkan suara itu. Hai lelaki tua, siapakah engkau? Tolonglah kami. Kami mencari perempuan tua yang bersembunyi kemari. Adakah kau melihatnya?
Jikalau matamu baik, maka kau akan melihat segalanya dengan baik. Jikalau telingamu baik, kau pun akan mendengarkan sesuatu dengan baik. Kakek, siapakah dirimu? Aku mengerti maksudmu. Dan apakah kau juga mendengarkan pertanyaanku? Apakah kau melihat perempuan tua yang masuk ke tempat ini, yang bersembunyi di sini? Di sini bukan tempat persembunyian. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Sanggul dan Krempeng benar-benar terkejut dan ketakutan. Sekonyong-konyong mereka melihat dua orang yang duduk bersila berhadap-hadapan. Tubuh dua orang yang duduk bersila itu nampak bersinar-sinar kemilau, menerangi kegelapan yang ada di Gua Tritik. Ini aku. Bukankah kalian mencari aku? Buka lebar-lebar mata kalian. Ini aku. Ayo tangkaplah. Aku tidak akan lari. Aku tidak akan pergi dari hadapan kalian. Tangkaplah. Mengapa kalian hanya diam menggigil? Kemarilah. Ayo, kemarilah. Mulai sekarang, belajarlah untuk mengerti apa yang kalian lakukan, apa yang kalian dengar, dan apa yang kalian ucapkan, juga apa yang kalian lihat. Jikalau kau belum mengetahui tentang apa yang kau lakukan, yang kau lihat, dan yang kau dengar, janganlah engkau pergi kemana-mana. Ayo, tangkaplah aku. Ayo, ayunkan pedang kalian. Jangan hanya kalian genggam saja. Kau. Di dasar hatimu, lekaslah. Mata yang baik bisa mendatangkan pujian. Tubuh yang baik akan mendatangkan berkat. Tapi orang yang tahu diri akan memuliakan ciptaan yang maha kuasa. Anak-anak setan, lakukanlah apa yang dilahirkan hatimu. Sanggul dan Krempeng terkejut sekali. Entah mengapa, mereka tiba-tiba mampu menggerakkan tangan mereka dengan kuat. Pedang mereka disabetkan dengan dahsyat ke arah Nenek Sorok dan Ki Gunuk. Namun mereka terkejut dan ketakutan sekali, tak menduga apa yang sedang terjadi. Mereka tak mampu membabat orang itu, bahkan menyentuh pun tidak. Tubuh mereka seperti tersengat ribuan lebah. Puaskanlah hawa nafsu kalian, karena kalian datang ingin membunuh, ingin mencelakakan sesamamu. Ayo, segera lakukanlah. Jangan tanggung-tanggung lagi. Puaskan hati kalian. Janganlah kalian bermain dengan senjata tajam, karena senjata akan menumpas
Siapa yang bermain senjata tajam, dia sendiri akan tergores olehnya. Bermain-mainlah selagi kalian bisa, supaya kalian tidak menyesal ketika maut merenggut kalian. Sanggul dan Krempeng membabi buta. Mereka membabatkan pedang ke sana kemari, ingin membantai Ki Kunuk dan Nyai Sorong. Namun mereka yang hidup suci tak mampu tersentuh senjata tajam. Krempeng makin ganas, Sanggul makin murka. Sementara pada waktu yang sama, Aji Sukmo melangkah perlahan menuju ke Goa Tritip. Kesuma, kau mengiringku ke Gua Tritip. Kakang tidak akan pernah melupakan tempat ini. Namun, untuk terakhir kali Kakang akan melihat gua itu di sana. 1000 kaki lagi, kau akan sampai di Gua Tritip. Namun, sebelum Kakang sampai di sana, tempat itu akan hancur. Kesuma, kau bilang apa? Kau mengiringku menuju ke arah Gua Tritip. Tapi kau bilang tempat itu akan musnah. Kenapa? Teruslah berjalan, Kakang. Nanti kau akan tahu. Oh, Kesuma. Kesuma, gempa! Gempa! Sejenisnya. Terus, berjalanlah. Kaulah saksi hidup beruntungnya tempat itu. Sukmo buru-buru melangkah cepat sekali menuju ke Gua Tritip. Namun ia masih memegang teguh apa yang dipesankan istrinya, bahwa ia tidak boleh berlari atau menggunakan ilmunya. Sukmo mempercepat jalannya menuju ke tempat keramat yang ditempati Ki Kunuk sewaktu ia masih kecil. Dan di dalam Gua Tritip itu telah terjadi banyak keajaiban. Sanggul dan Krempeng masih belum mampu menyentuh kedua orang yang ingin mereka bantai. Sementara sebaliknya, mereka makin kewalahan, pontang-panting dipermainkan kekuatan gaib Ki Kunuk dan Nyai Sorong. Kakang, kenapa kita tidak mampu menyentuh mereka? Kenapa, Kakang? Ayolah, kita terus berusaha. Lebih baik kita pergi dari sini, Kakang. Orang itu tidak mampu kita sentuh. Bahkan tubuh mereka benar-benar tidak tersentuh. Seperti batu karang ini. Iya. Batu karang bisa kita bongkar, tetapi kekuatan sakti kedua orang itu tidak mampu kita tandingi. Kepalang tanggung, kita sudah sampai di sini. Aku tidak mau kecewa lagi. Menang atau kalah, hidup atau mati, kita jalani bersama. Kita hadapi mereka. Ayo, ku hitung 3 kali.
Kita menyerang bareng-bareng dan kita tusuk mereka. Nah, kalau selama ini kita babat, kita tak mampu, mari kau menusuk orang laki-laki itu dan aku akan menusuk Nyai Sorok. Ayo, 1, 2, 3. Kita mati, Kakang. Tidak mati. Kita menghadapi manusia iblis, Kang. Kakang, mampuslah kita. Bersiaplah kalian, pergi ke alam maut. Memohonlah ampun kepada Yang Maha Kuasa, karena akhir hidup kalian semakin dekat. Kau? Siapa kau? Laki-laki jahat engkau. Orang yang telah buta hatinya, selalu melemparkan masalah dan kepicikan hatinya pada orang lain. Bumi dan langit tidak terima umpatanmu. Bumi tidak akan pernah menerima nyawa kalian. Langit pun menolak kehadiran kalian. Neraka tidak mau kalian tempati. Surga pun tak mungkin mau menerima kehadiran kalian. Bumi gonjang ganjing, kegelapan melingkupi semuanya. Nyai. Iya, Kakang. Ayolah, kita tinggalkan alam kamurkan ini. Kita menuju alam kasampurnan. Krempeng tidak berdaya lagi seiring dengan langit-langit Gua Tritip yang runtuh dan amblas tenggelam. Sebaliknya, Nyai Sorok dan Ki Gunuk telah muksa amblas. Tak ada yang tahu kemana mereka pergi. Mereka telah menuju ke alam kesampurnan. Dan pada saat yang sama, Haji Sukmo terpaku melihat bumi yang dipijaknya terguncang hebat. Kakek Gunuk! Tidak. Gusti Yang Maha Agung, Gua Tritip telah hancur dan sekarang tinggal sebuah tebing. Kakek Gunuk, bagaimana nasibmu, Kek? Nenek, di manakah kau? Kau turut hancur di sana. Tidak perlu kau tangisi. Tidak perlu kau ratapi. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, sebelum sampai di tempat itu, maka Gua Tritip akan hancur. Sungguh, aku tidak mengerti semua ini. Dan sekarang, Kakang telah mengerti, bukan? Di situ terdapat orang-orang yang kucintai dan kukasihi. Kakek Gunuk, Nyai Sorok. Tidak. Semua ada awal dan akhirnya. Semua ada mula dan akhirnya. Jika kau telah memulai,
maka sudah tiba saatnya untuk mengakhiri. Kesuma, Gua Tritip yang indah kini hanya tinggal tebingnya saja. Seperti kelahiran manusia yang bermula tanpa busana, maka alam pun mengalami proses yang sama. Lambat laun, alam pun mengalami penyusutan. Lebih-lebih jika manusia dilanda angkara murka, semua yang ada akan hancur, gonjang-ganjing berantakan. Saat Aji Sukmo meratapi nasib kedua guru yang dikasihinya, mendadak ia seperti mendengar seruan kedua orang yang dicintainya itu. Ia memegang kepalanya dan mencoba mendengarkan bisikan gaib yang menembus gendang telinganya. Kini ia melangkah berputar, mencari-cari di mana datangnya arah suara yang memanggilnya dengan bisikan hening. Ia kembali melihat ke arah Gua Tritip yang kini hanya tinggal sebuah tebing yang melanda ke lantai. Berkali-kali ombak menghantam tebing itu. Sukmo kemudian melangkah mendekati tebing Gua Tritip itu. Kakek, benarkah tadi suara kalian? Benarkah kakek dan nenek memanggilku? Nek? Kakek? Anakku, Ger. Aji Sukmo. Tikus kecil yang telah menjadi dewasa. Kakek bangga telah memilikimu, Ger. Selama ini kau telah mewujudkan cita-cita kakek. Kau telah mendapatkan Kiai Pedang Kangkang yang asli. Kau telah mendapatkan Nyai Sampur Jalasutra. Untuk itulah kakek rela melepaskanmu. Jika sekarang kau telah mendapat kemuliaan di Mataram, janganlah lupa pada dirimu, Ger. Jangan Atikang, Atikung, dan Atikuno. Jangan mengandalkan kekuatanmu. Jangan mengandalkan kebesaranmu. Tetapi pergunakan segalanya itu untuk mendasari segala sesuatu demi kebaikan untuk mengabdi kepada sesamamu. Kakek Gunung. Kakek sudah tidak ada di Tritip. Tritip telah menjadi puing-puing. Karena itulah janji kakek yang semula. Gua Tritip akan menjadi hancur dan berpuing-puing jika tapa sematiku telah sempurna. Apabila engkau ingin bertemu dengan kakekmu, cukup panggillah namaku. Aku berjanji untuk datang kepadamu, Ger. Kakek Gunung. Kakek Gunung. Kakek Gunung! Kakek Gunung, kau telah muksa. Kau mengikuti jejak yang Tayu. Kakek Gunung, kau tak akan pernah kulupakan sepanjang hidupku. Kakek Gunung, kiranya alam kamuksaan menyempurnakanmu. Kakek. Nenek Sorok. Apa yang telah terjadi pada nenek di dunia ini harus berakhir sampai di sini. Sekalipun nenek tidak bersama-sama lagi, janganlah engkau khawatir. Camkan nasihat kakekku. Hendaklah engkau senantiasa rendah diri, Ger. Hormatilah orang tuamu. Kasihanilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jika engkau menghadapi kekerasan, tunjukkanlah kelemah lembutanmu, maka engkau akan tetap perkasa.
engkau akan selalu menang tanpa mengalahkan. Kau akan selalu bertempur walaupun tanpa bala. Kesempurnaan ilmu yang telah kau miliki, peliharalah baik-baik. Jangan sampai engkau diperalat oleh ilmu itu. Sebaliknya, manfaatkanlah segala ilmu yang kau dapatkan itu, Ger, demi kebaikan sesama. Oh, Nenek Sorot. Oh, Nenek! Sukmo meratap dan berseru panjang. Ia akhirnya terduduk dan bersimpuh, meratapi kepergian gurunya yang telah muksa. Hatinya tercabik-cabik, merenungkan apa saja yang pernah dialaminya bersama dengan kedua orang tua yang telah mendidik, mengajar dan mengasihinya itu. Bahkan mengasuhnya ketika ia belum tahu apa-apa sampai ia dewasa dan mengenal banyak hal tentang ilmu kanuragan dan ilmu kasampurnan. Haji Sukmo berdiri perlahan dan memandang ke langit. Duh Gusti yang Maha Agung, kuserahkan Nenek Sorok dan Eyang Gunung ke dalam tangan-Mu. Berikanlah tempat yang layak di sisimu. Mereka patut mendapatkan yang terbaik karena pengabdian dan perjuangannya. Mereka telah mendidikku, mengajariku, dan mengasuhku dalam ketidakpastian hingga aku mendapatkan sesuatu yang pernah kuharapkan sejak kecil. Duh Gusti yang Maha Agung, bimbinglah hamba-Mu ini agar melangkah sesuai dengan petunjuk-Mu. Perkenankanlah aku mengukir segala nasihat-Nya di dalam hatiku agar aku dapat berjalan sesuai dengan petunjuk-petunjuk mereka. Haji Sukmo kemudian mengumpulkan kembang-kembang liar yang ada di sekelilingnya. Lalu ia melemparkan ke tebing Gua Tritip yang kini hanya tinggal sebuah lereng yang telah tenggelam oleh air laut. Selamat tinggal, Gua Tritip. Selamat tinggal. Aku tidak akan melupakanmu. Di sini aku dididik dan diajar Eyang Gunung. Di sini pula aku berpisah secara ragawi. Tapi kami tidak akan pernah berpisah. Aku akan kembali ke Mataram untuk mengabdikan segala yang aku mampu buat kebajikan demi sesamaku. Pada saat itu pula, Haji Sukmo dengan tertatih meninggalkan Gua Tritip yang kini telah tinggal tebing curam oleh air laut. Haji Sukmo menuju ke Gua Teratak untuk mengambil si hitam. Sementara itu, perjalanan Adipati Pekik kini telah sampai di Mataram. Kini ia menghadap di Praboyakso Kencono. Ia menghadap Kanjeng Sultan Agung Nyokrokusumo. Selamat datang Paman Pekik. Anak Mas Rangsang. Jadi Ramamu telah tiada, dan kini Nanda yang menggantikannya. Nasib dan takdir telah mengatakan demikian, Paman. Kanjeng Romo telah tiada beberapa waktu yang lalu, setelah Perang Gersik berakhir. Dan kemenakanmu kini yang duduk di singgasana Kencana ini. Ada apakah gerangan Paman Pekik datang ke sini? Untuk mencemooh atau menghina Mataram-kah? Atau untuk menjalin persahabatan dan persaudaraan yang selama ini terabaikan? Anak Mas Prabu, jangan berkata demikian. Pamanmu memang salah, tapi semuanya telah terjadi. Paman menyampaikan rasa duka dan bela sungkawa. Kami tidak tahu jikalau Adimas Jolang begitu cepat meninggalkan kita. Rasa duka cita dan bela sungkawa Paman saya terima dengan hati terbuka.
Saya terharu sekali menerima ungkapan bela sungkawa Paman Peki. Iya, Paman harus datang ke sini untuk menjernihkan permasalahan yang terjadi antara prajurit-prajurit Gresik dan prajurit-prajurit Mataram. Semua itu bukan karena kesengajaan, tapi kesalahpahaman. Oh, Paman Peki, benarkah? Benarkah semua itu karena kesalahpahaman dan ketidaksengajaan? Ya, mudah-mudahan benar demikian, Paman. Anak Mas Prabu bisa marah, tapi memang demikian adanya. Semua karena kesalahpahaman. Saya tidak tahu siapa yang memulai, tetapi pihak yang benar akan selalu menang. Itu yang aku pegang, Paman. Oh, kurang ajar. Dia lebih keras dan lebih berani daripada bapaknya. Jangan-jangan aku datang ke sini akan menjadi bahan olok-olokan dan ejekan. Ia nampak kurang ajar padaku. Permusuhan ini akan terpicu terus dan tidak akan pernah berakhir. Siap. Anak muda kurang ajar dan tidak tahu diri. Mengapa Paman diam? Apakah ada kata-kata dan ucapan saya yang tidak berkenan di hati Paman? Tidak anak Mas Prabu, tidak. Paman hanya bersedih. Kenapa Adimas Jolang pergi begitu cepat? Dan kenapa kau tidak mengirimkan utusan ke Surabaya untuk memberitahukan masalah ini? Apa, Paman? Kenapa anak Mas Prabu tidak mengirimkan utusan ke Surabaya, memberitahukan kalau Mataram dalam suasana berkabung? Paman Peki, jadi utusanku tidak sampai ke Surabaya? Apa anak Mas Prabu? Siapa yang lancang itu? Aku sungguh tidak terima. Karena terlalu kaget dan tidak percaya dengan berita yang diterimanya, Sultan Agung bangkit dari singgasana dan memperhatikan seluruh pamong praja dan pengawalnya. Lalu ia memperhatikan kembali Adipati Pekik yang duduk di sebelahnya. Ia semakin tak suka dengan tamunya. Ia menangkap adanya kelicikan dan kepicikan yang tersirat dalam kehadiran Adipati Pekik. Dadanya membunjah, amarah membara di dalam dadanya. Jadi utusanku tidak sampai ke Surabaya? Aku tidak percaya ini. Saya benar-benar tidak tahu bila Nak Mas Prabu telah mengirimkan utusan ke Surabaya. Iya, pemerintah Mataram telah mengirim utusan ke Surabaya untuk menghadap Eyang Giri menyampaikan berita duka pada beliau. Kalau sampai Paman tidak tahu dan pemerintah Surabaya tidak memahami keadaan Mataram, sangat memprihatinkan. Dan aku berduka cita untuk yang kedua kalinya. Jadi Kanjeng Romo pasti telah tahu kalau Adimas Jolang telah tiada. Dan inikah yang menyebabkan aku harus menghadap ke sini? Tidak. Aku tidak percaya hal ini terjadi. Aku tidak percaya. Kau harus pergi ke Mataram. Yang bisa memaafkanmu, yang bisa mengampunimu hanyalah anak Mas Jolang. Yang bisa mengampunimu hanya anak Mas Jolang. Yang bisa mengampunimu hanyalah anak Mas Jolang. Dan Jolang telah mati. Kanjeng Romo pasti sudah tahu masalah ini. Jika ia bilang seperti itu, dengan kata lain, Kanjeng Romo sudah tega padaku. Kanjeng Romo rela jika aku mati. Hanya Jolang. Bagaimana aku bisa minta maaf pada Jolang jika ia sudah mati? Hanya jika aku mati, aku bisa bicara dengan Jolang di alam kasupan. Paman Peki. Anak Mas Prabu. Ada yang bisa saya bantu, Paman? Tidak. Aku hanya belum percaya. Kenapa Adimas Jolang pergi begitu cepat? Saya sungguh sulit mengerti. Kanjeng Ramamu orang yang baik, berani, dan pantang menyerah. Aneh.
Dan sungguh aku tidak percaya kenapa Kanjeng Ramamu sangat cepat. Sudahlah, Paman. Kanjeng Romo sudah aman dan tentram di alam kasuwargan. Tidak perlu diratapi. Tapi aku benar-benar ingin bicara dengannya. Kini dia tidak ada di sini. Saya mohon penjelasan mengapa sampai orang-orang Surabaya tidak mengetahui kematian Kanjeng Romo. Padahal utusanku telah kembali dengan selamat dan telah menyampaikan kepadaku tanda terima dari Eyang Giri. Atau Eyang Giri belum menyampaikan hal ini kepada Paman? Atau ini kesalahan siapa? Saya tidak tahu. Dan mohon Paman Peki mencari kejelasannya. Paman Peki harus menyampaikan masalah ini pada Eyang Giri. Aku jadi curiga. Ana Mas Prabu curiga pada saya. Rangsang Jatmiko tidak percaya pada siapapun juga. Ia tidak pernah percaya pada orang-orang. Ia percaya pada dirinya sendiri. Dengan kejadian-kejadian yang kulihat di Gersik, di Krapyak, maka aku bisa melihat bagaimana seekor serigala berbulu domba. Ana Mas Prabu, ucapanmu terlalu manis di telinga Paman. Maafkan saya, Paman. Memang itulah sifat dan watak Rangsang yang keras hati dan sulit menerima apabila pekerjaannya diremehkan orang. Saya tidak mencurigai Paman, dan saya tidak bermaksud melukai hati Paman. Tapi saya ingin meluruskan siapa yang menjegal berita duka dari Mataram ke tangan orang Surabaya, terutama ke tangan Eyang Giri. Saya sendiri yang akan mengutus orang Mataram untuk menemui Eyang Giri. Itu jika Paman Peki keberatan mengusutnya. Hari ini juga saya akan mengutus salah seorang prajurit menanyakan masalah ini pada Eyang Giri. Siapa sebetulnya dalang kerusuhan yang memicu antara Surabaya dan Mataram? Ana Mas Prabu, jangan terlalu terbakar. Belum tentu apa yang kau duga benar-benar terjadi. Hati-hatilah Ana Mas Prabu. Saya sudah cukup hati-hati, Paman. Saya seorang pemimpin, harus menindak tegas pada orang-orang yang tidak menjunjung tinggi rasa hormatnya. Apalagi menyangkut keluarga besar Mataram dan keluarga besar Surabaya. Eyang Giri adalah junjungan kami. Saya kira Paman datang mendapat mandat dari Eyang Giri untuk menyampaikan bela sungkawa pada Mataram. Tak taunya Paman tidak mengetahui sama sekali berita ini. Sayang sekali. Sosok hamba Kanjeng Sinuwun. Tolong utus anak buahmu menemui Eyang Giri. Tanyakan, apakah benar Eyang Giri dan rakyat Surabaya belum menerima kabar dari Mataram tentang kematian Kanjeng Romo almarhum? Jikalau benar-benar Eyang Giri belum menerima berita dari Mataram, segeralah kembali ke Mataram dan sampaikan hal itu kepadaku. Hamba Kanjeng Sinuwun. Hamba sendiri yang akan pergi ke Surabaya menjalankan amanat dan titah Kanjeng Sinuwun. Hamba mohon pamit Kanjeng Sinuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sosok pengawal kepercayaan Raden Mas Rangsang menghaturkan hormat dan sembah, lalu meninggalkan Proboyokso Kencana, langsung menghelat kudanya menuju ke Surabaya, mendahului Adipati Pekik yang masih bersilaturahmi pada Sultan Agung Senopati ing Ngalogo Ngadurahman. Kalau begitu, Paman minta pamit. Karena tidak ada masalah lagi yang ingin Paman sampaikan. Iya, terima kasih atas kesediaan Paman hadir di Mataram ini. Sekali lagi saya minta maaf apabila ada kata-kata dan ucapan saya yang tidak berkenan di hati Paman. Paman mohon pamit. Sampaikan salam saya pada Eyang Giri yang agung. Salam dan hormat saya. Semoga Eyang Giri mendapatkan panjang umur dan senantiasa mendapat hikmah dari Yang Maha Kuasa. Selamat jalan Paman Peki. Terima kasih Ana Mas Prabu. Jadi berita duka kita tidak sampai di tangan Eyang Giri. Iya, itulah Eyang Buyut yang membuat hamba murka dan marah. Hamba tidak terima apabila Mataram diinjak-injak.
Hamba akan menuntut keadilan. Paman Pekik nampaknya yang menjadi dalang semuanya ini. Tapi kamu harus hati-hati. Jangan sampai Buyut termakan perasaan. Kita selidiki dulu dengan baik. Apakah benar Eyang Giri belum menerima berita duka itu? Dan langkahmu untuk mengutus sosok ke Surabaya itu tepat sekali. Eyang Buyut mendukungmu, Ger. Dalam hal ini Eyang Buyut tidak bersalah. Dan Eyang melihat kebijakanmu. Ya, nampaknya Paman Pekik datang ke Mataram ini dengan keadaan terpaksa, Eyang Buyut. Eyang Buyut Mondoroko pasti melihatnya, bukan? Ya, itulah pamanmu. Itulah pamanmu Pekik, nak Mas Prabu. Buyutku tahu bagaimana mensiasati keadaan. Biarlah Eyang Buyut pesan kepadamu. Ada apa, Eyang? Eyang Buyut rasa belum terlambat jikalau ada yang membayang-bayangi pamanmu Pekik. Untuk masalah itu telah dilakukan para telik sandi, Eyang Buyut. Hamba sendiri yang menyuruh. Bagus kalau begitu. Tidak ada masalah lagi. Tinggal menunggu Bende Mataram bertalu. Setelah berbincang-bincang dengan Adipati Mondoroko, Sultan Agung meninggalkan Wisma Adipati Mondoroko dengan hati sedikit lega, sebab segala kebijaksanaannya tidak menyalahi aturan orang Mataram. Sementara itu, di kejauhan, nampak seorang lelaki muda dan gagah mengendarai seekor kuda hitam. Sukmo. Ibu? Iya, ini anakmu. Malam-malam begini, Ger. Dari mana kau? Mengapa wajahmu nampak murung seperti ini? Ibu, apakah Sukmo tidak bisa diajak masuk? Iya ya, ayolah. Biarlah ibumu yang mengikat kudamu di geladak dan masuklah. Ayo, masuklah. Di dalam ada nenek dan kakek Prada. Tidak, biar Sukmo sendiri yang membawa Hitam ke geladak di belakang rumah. Ayo Hitam, ayolah. Hari begitu terus, pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu, pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indro itu ya, Pak. Itulah, Man. Ingat selalu pesan bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum Strongpass agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa rajin-rajinlah minum Strongpass. Insya Allah hidupmu tentram ayem, rukun bahagia. Strongpass, kapsulnya lelaki, produksi Deltomed Jamu Gunung Kiri. Saat Aji Sukmo menuntun si Hitam menuju ke geladak di rumah Ki Prada, Niniwarih mengikuti anaknya dari belakang dengan hati berdebar-debar. Ia tak tahu apa yang harus dilakukannya. Hatinya merasa tak enak, lebih-lebih jikalau Sukmo sampai tahu tentang Prihatin, adik kandungnya.
bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini.